Hai, hari ini aku kembali dengan sisa energiku, ya yang cuma segini. Aku mau ngajak kalian ngobrol tentang kalimat yang sering banget kita dengar, yaitu the right person come at the right time. Orang yang tepat di waktu yang tepat. Tentang harapan, tentang jodoh, dan tentang bagaimana Allah kadang punya rencana yang jauh lebih baik dari yang kita bayangkan. Kedengarannya sederhana, tapi aslinya nggak sesederhana itu. Pernah nggak sih kalian bertanya, bagaimana kalau menurut kita dia adalah right person, tapi menurut Allah belum tepat? Atau bahkan sebaliknya, kita sibuk mencari the right person, padahal Allah sedang mempersiapkan kita untuk jadi the right person terlebih dahulu. Hampir semua dari kita pernah ada di fase ini. Ketemu seseorang, nyambung diajak ngobrol, cara berpikirnya udah cocok, visinya juga mirip, dan semakin lama kenal, semakin yakin. Sampai kita udah bilang dalam hati, he is the right person. Kalau udah bilang gitu, biasanya doa kita kurang lebih seperti ini. Ya Allah, kalau dia jodohku, dekatkan. Kalau bukan, hilangkan saja ya Allah perasaannya. Sampai ke akar-akarnya, kalau bisa. Tapi, akhir-akhir ini aku sadar satu hal. Seringkali kita fokus doa hanya tentang mendapatkan orang yang kita inginkan. Padahal, kalau dipikir-pikir lagi, kita bahkan gak benar-benar tahu apa yang terbaik untuk diri kita sendiri. Kalian setuju gak? Karena dulu kita yakin, dulu kita percaya, dulu kita bilang, this is the right person. Tapi beberapa tahun kemudian, kita malah bersyukur karena gak jadi. Seringkali kita lihat hanya apa yang kita inginkan, sedangkan Allah lihat apa yang kita butuhkan. Dan dari situ aku menemukan sebuah doa yang menurutku perspektifnya jauh lebih dalam. Doa ini bukan sekedar untuk meminta seseorang, tapi meminta agar hubungan itu membawa kita semakin dekat dengan Allah. Daripada minta dihilangkan perasaannya atau didekatkan kalau memang jodoh, aku lebih sering berdoa gini, ya Allah, jika dia memang yang Engkau tetapkan untukku, tumbuhkanlah cinta yang membuat kami semakin dekat kepadamu. Perbaikilah akhlak kami, kuatkanlah kami, dan satukanlah kami dalam waktu terbaik menurutmu. Kalau dipikir-pikir, doa ini hampir mirip, cuman kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Apakah hubungan ini baik untuk dunia dan akhirat kita? So, can you see the difference? Doa pertama itu justru fokus pada orangnya aja. Tapi di doa kedua, fokus pada keberkahannya. Dan menurutku, itu dalam banget sih. Kalau dipikir-pikir, apa gunanya mendapatkan seseorang yang kita inginkan, tapi ternyata hubungan itu menjauhkan kita dari Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Apa gunanya mendapatkan seseorang yang tepat waktunya dan orangnya menurut versi kita, kalau ternyata semua orang ingin pasangan yang baik, tapi jarang dari mereka yang bertanya, apakah aku sudah menjadi orang yang baik untuk seseorang? Kalian pernah kepikiran sampai situ juga gak sih? Karena kadang kita sibuk membuat checklist untuk calon pasangan kita. Harus begini, harus begitu, harus punya ini, harus punya itu. Tapi kita lupa membuat checklist untuk diri sendiri. Yang padahal relationship yang sehat gak dibangun oleh satu orang yang sempurna, tapi oleh dua orang yang sama-sama mau bertumbuh. Dan ada satu bagian doa yang paling aku suka. Doanya tuh gini,
Jika belum saatnya, lapangkanlah hatiku, sibukkanlah aku dengan memperbaiki diri. Kalimat itu sederhana, tapi aku ngerasa itu sangat impactful banget. Karena di situ aku belajar bahwa gak semua hal harus kita paksain. Gak semua hal harus dipercepat. Gak semua perasaan langsung harus punya jawabannya. Sometimes Allah say, not yet, bukan karena dia ingin menyulitkan, tapi karena dia sedang mempersiapkan. Dia sedang mempersiapkan seseorang atau bahkan sedang mempersiapkan kita. Dan mungkin malam ini ada yang sedang menunggu, ada yang sedang berharap, ada yang sedang berjuang melupakan, ada yang sedang bertanya dalam hati, ya Allah, kapan ya? Kalau itu kalian, semoga satu hal ini bisa jadi reminder bahwa terlambat menurut kita belum tentu terlambat menurut Allah. Karena Allah timing is always perfect. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, tapi tepat. You can believe it. Apa yang sudah dipersiapkan dengan baik akan datang di waktu yang baik juga. See you in cerita setelah Isya berikutnya. Bye.